Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Edu Channel, kembali lagi dengan YouTube channel saya, Faiza Shihab. Masih dalam mata kuliah yang sama, yaitu mata kuliah manajemen keuangan. Jika nanti ada pertanyaan atau tambahan mengenai informasi yang saya berikan, silakan tulis di menu komen ya. Baik, materi yang kali ini akan saya sampaikan, kita akan membahas di bab 11 mengenai capital budgeting cash flow. Di dalam bab ini akan terbagi menjadi 3 subbab, yaitu adalah initial investment, operating cash flow, dan terminal cash flow. Sebelum kita masuk ke materi, kita lihat dulu ya tujuan pembelajarannya itu seperti apa. Di sini kalau kita perhatikan, tujuan pembelajaran itu tercakup dari beberapa hal. Yang pertama adalah mengetahui, memahami apa saja proses dari capital budgeting. Kemudian agar lebih memahami lagi terminologi dari capital budgeting itu seperti apa. Di dalam bab ini kita akan membahas lebih lanjut mengenai cash flow. Bagaimana tata cara menghitung initial investment. Jadi kalau di bab sebelumnya, di video-video sebelumnya, initial investment atau initial outlay itu sudah diberikan angkanya. Tapi bagaimana sebetulnya kita sebagai perusahaan ingin tahu modal awalnya? Jadi di sini akan kita hitung tata cara menghitungnya seperti apa. Kemudian di dalam perusahaan tentunya ada yang namanya operating cash inflow. Nah, di sini juga kita akan mulai menghitung cash inflow dari pengajuan ataupun pengeluaran capital expenditure yang akan datang. Yang terakhir, terminal cash flow. Bagaimana cash flow di akhir tahun untuk investasi ataupun pengeluaran dari perusahaan itu sendiri. Di sini kita akan sedikit mengulang apa itu capital budgeting. Capital budgeting adalah suatu proses mengidentifikasikan, mengevaluasi, dan mengimplementasikan peluang dari perusahaan, peluang investasi dari perusahaan. Pada saat perusahaan dapat mengidentifikasi suatu investasi, itu akan memberikan manfaat lebih ataupun competitive advantage dan bisa meningkatkan kekayaan pemegang saham. Kalau perusahaan memiliki keputusan capital budgeting yang buruk, maka bisa mengakibatkan kebangkrutan dari perusahaan itu sendiri. Karena itu kalau kita membahas capital budgeting atau anggaran modal, itu sangat penting untuk perusahaan. Perusahaan akan mengestimasikan di awal tahun kira-kira berapa sih initial investmentnya atau modal dasar yang diperlukan. Lalu di tahun-tahun mendatang berapa cash inflow yang akan didapatkan oleh perusahaan. Lalu di tahun akhir apa yang perusahaan harus lakukan untuk mengembangkan perusahaannya lebih lanjut. Dia harus tahu di akhir tahun tersebut, di akhir tahun project, apakah cash flow-nya tersebut sehat atau tidak. Sekarang kita akan masuk ke capital budgeting cash flow. Salah satu hal yang penting dalam melakukan kebijakan investasi adalah mengestimasikan cash flow yang akan diterima ataupun yang dikeluarkan pada masa yang akan datang. Ini sedikit mengulang dari video sebelumnya ya. Analisa cash flow dijadikan sebagai dasar apakah aktivitas investasi dapat mengcover atau dapat menanggulangi dana yang diinvestasikan untuk menggerakkan operasional perusahaan. Jadi pada saat perusahaan ingin bergerak ataupun ingin melakukan produksi dan lain sebagainya atau yang kita sebut dengan operasional, apakah perusahaan memiliki dana yang cukup untuk melakukan aktivitas di dalam perusahaan tersebut?
cash flow yang berhubungan dengan suatu proyek investasi. Ini masih sama dengan dua bab sebelumnya, di bab 11 dan bab 12. Ada 3 komponen dasar, yaitu adalah initial investment, operating cash flow, dengan terminal cash flow, yang akan kita bahas satu persatu ya. Komponennya itu seperti apa? Kalau kita perhatikan, tanda panahnya ini tanda panah ke bawah. Kenapa ke bawah? Itu menunjukkan bahwa cash outflow atau pengeluaran kas yang dilakukan perusahaan di tahun 0. Ini di tahun 0, pengeluaran perusahaan inilah yang disebut initial investment atau initial outlay atau modal dasarnya pada saat perusahaan tersebut terlibat dalam investasi suatu proyek. Harapannya pada saat perusahaan menginvestasikan suatu proyek, perusahaan tersebut mendapatkan yang namanya pendapatan atau cash inflow. Makanya panahnya di ke atas. Kira-kira cash inflow-nya dari project yang di propose atau project yang akan diterima nantinya itu seperti apa? Itu yang dinamakan dengan operating cash inflow. Yang nantinya cash inflow ini akan dibutuhkan oleh perusahaan untuk membiayai aktivitas perusahaannya. Karena itu disebut operating cash inflow. Di tahun akhir, misalkan di sini contohnya adalah tahun 10, perusahaan ternyata mengevaluasi kembali apa saja aset-aset yang dimilikinya. Misalkan mesinnya, apakah mesinnya masih layak untuk digunakan atau tidak, atau mungkin ada pengeluaran-pengeluaran lain yang harus dipertimbangkan oleh perusahaan, membayar pajak misalnya. Di dalam terminal cash flow inilah yang akan dilihat berapa uang perusahaan, berapa aset perusahaan yang harusnya dilepas ataupun yang harusnya perusahaan pertimbangkan mengenai kebutuhan dananya. Perhitungan initial investment itu adalah initial investment needed to acquire new asset dikurangin after tax inflow setelah melikuidasi aset lama. Jadi pada saat perusahaan itu masuk dalam initial investment, modal dasar itu dalam hal ini berapa sih modal dasar yang diperlukan untuk memperoleh aset baru? Dikurangkan likuidasi aset lamanya. Likuidasi itu artinya adalah menjual atau melepas aset lama. Untuk operating cash inflow, rumusnya adalah operating cash inflow dari new asset dikurangin operating cash inflow dari old asset. Maksudnya adalah berapa sih inflow yang didapatkan dari aset baru yang sudah dia punyai, dikurangin cash inflow dari aset lama, karena aset lamanya tadi sudah dijual ya, sudah dilikuidasi. Begitu pula dengan terminal cash flow. After tax cash flow dari termination of new asset, maksudnya adalah cash flow setelah pajak saat aset baru tersebut dijual, dikurangkan after tax cash flow dari termination of all asset. Maksudnya di sini adalah cash flow setelah pajak dari penjualan aset lama. Baik, kita akan mulai membahas mengenai initial investment. Initial investment adalah suatu cash flow yang muncul pada saat waktu 0 atau waktu awal, time zero, dan perhitungan initial investment itu adalah dengan cara mengurangi cash inflow pada saat tahun 0, yaitu adalah pada saat penjualan mesin lama dengan pembelian mesin baru. Yang bagian yang ini tadi ya, bagian yang ini tadi yang sudah dijelaskan di awal. Jadi pembelian mesin baru dikurangkan hasil yang didapatkan dari penjualan mesin lama. Intinya hanya seperti itu. Karena itu bagiannya atau format dari initial investment adalah seperti ini. Yang pertama mengenai new assetnya. Yang kedua
mengenai penjualan mesin lama. Yang ketiga, perubahan net working capitalnya. Ada yang masih ingat NWC? Net working capital, rumusnya apa? Rumus dari NWC adalah current asset dikurangin current liabilities. Jadi di tahun awal, di tahun 0, perusahaan harus tahu juga NWC-nya, net working capital-nya, agar bisa tahu berapa sih kira-kira uang di awal yang perusahaan miliki itu. Baik, kalau kita membicarakan pembelian mesin baru, ada yang namanya install cost. Pada saat perusahaan membeli mesin baru, ada cost yang namanya biaya atau biaya membeli mesin baru, yang disebut dengan cost of new asset. Cost of new asset tersebut, pada saat perusahaan membeli mesin baru atau aset baru, ada yang namanya installation cost atau biaya instalasi. Maka hal ini menjadi biaya tambahan untuk perusahaan. Kedua biaya ini yang menjadi biaya bagi perusahaan ditambahkan, itu yang akan menjadi installed cost of new asset. Hal itu nantinya akan dikurangi after tax proceed. Proceed ini artinya pendapatan dari penjualan mesin lama. Yang pertama, proceed atau cash inflow dari penjualan aset lama. Lalu plus minus tax-nya, tax untuk penjualan mesin lamanya. Kenapa plus minus? Plus minus ini akan kita hitung dulu. Tax-nya itu akan menjadi tax loss atau tax benefit bagi perusahaan. Jika dia adalah tax loss, maka nilainya akan menjadi negatif. Dan jika dia adalah tax benefit, tax-nya dia akan menjadi positif. Nanti perhitungan lebih jelasnya akan dijelaskan di slide sebelumnya ya. Namun rumusnya untuk tax di sini, baik itu di initial investment ataupun nanti kita akan membahas dalam terminal cash flow, itu sama saja. Di mana rumusnya adalah harus hitung dulu yang pertama book value-nya. Book value-nya harus dihitung dulu. Book value itu rumusnya apa? Harga beli ditambah installation cost. Yang ini tadi ya. Rumusnya hampir sama, tapi ingat di sini untuk mesin lama. Walaupun di sini rumusnya sama dengan untuk yang mesin baru, tapi harga sama saja untuk book value atau nilai buku. Nilai buku itu maksudnya adalah nilai yang tercatat oleh perusahaan. Harga beli ditambahin installation cost dikurangin depresiasi. Karena mesin ada namanya penyusutan. Biaya penyusutan itu yang dilambangkan oleh depreciation. Kemudian yang tahap selanjutnya adalah tax. Rumus dari tax adalah harga jual dikurangin book value. Jadi rumus yang nomor 1 ini tadi akan masuk dalam perhitungan selanjutnya, yaitu adalah harga jual dikurangin book value, hasilnya lalu dikalikan tax rate. Terjadi di sini ada yang harus kalian catat ya, tax loss terjadi saat book value lebih kecil dari market value. Maksudnya adalah nilai buku perusahaan atau pencatatan dilakukan perusahaan itu lebih kecil dibandingkan nilai pasar. Maksudnya seperti ini. Jika kalian misalkan beli handphone harga 2 juta, kemudian ternyata harga di pasaran tuh 3 juta harga handphonenya. Dalam hal ini kalian untung dong, karena kalian membeli sesuatu barang di bawah harga pasar, tapi malah itu menyebabkan tax loss. Kenapa? Kalian kurang bayar pajaknya. Karena pajaknya kan semestinya adalah harga 3 juta, harga nilai pasar tadi. Begitu pula sebaliknya.
tax benefit. Saat book value itu lebih besar daripada market value. Jadi kalau seperti ini, misalkan kalian beli handphone harga 4 juta, kalian bayar pajak dong pada saat membeli handphone tersebut, tapi ternyata harga pasar hanya 3 juta. Berarti kan pajak yang kalian bayarkan kan misalkan 2,5% atau 5% misalkan untuk atau 10% kita misalkan PPN. Dikalikan harga yang 4 juta tadi, berarti kelebihan pajak dong ya. Kelebihan kalian membayar pajaknya. Karena itu akan mendapatkan tax benefit atau tax gain atau tax rebate. Kalian mendapatkan kelebihan pajak. Sama saja dengan hal perusahaan. Jadi yang harus diperhatikan adalah berapa sih nilai book value-nya dan berapa nilai pasarnya. Baru di sini nanti kalian akan menentukan dia tax loss atau tax benefit. Baru nanti di sini rumus yang di sini baru kalian tentukan dia positif atau negatif. Jadi harus tahu konsepnya. Bagaimana dengan cash flow yang kedua? Cash flow yang kedua adalah operating cash flow. Adalah cash flow yang didapatkan setiap tahunnya atau incremental after tax cash flow setelah membuat investasi baru. Jadi kalau dalam hal ini cash inflow-nya perusahaan harus menghitung berapa sih cash inflow untuk yang setelah pajak tentunya, setelah bersih. Formatnya seperti apa? Untuk operating cash flow, jadi sebetulnya formatnya ini adalah format income statement. Dan ini harus kalian hafalkan nih. Begitu pula tadi yang initial investment. Format yang ini harus kalian hafalkan. Nah, untuk operating cash flow itu gampang banget ngapalinnya. Karena ini adalah sebetulnya income statement. Kalau kalian perhatikan kan ini adalah revenue dikurangkan expense, itu menjadi EBITDA. Expense itu adalah operating expense ya, bisa jadi general expense atau administration expense. Di sini adalah EBITDA. Karena di sini D di sini adalah depresiasi, dikurangkan depresiasi, maka dia akan menjadi EBIT atau gross profit, dikurangkan interest expense menjadi EBT, dikurangkan tax menjadi NOPAT atau niat, net profit tentunya. Nah, kalau kalian perhatikan sampai di sini itu adalah rumus income statement. Tapi kalau kalian tambahkan dengan depresiasi, itu akan menjadi operating cash flow. Nilai depresiasi yang di sini, yang di bagian atas, dia akan sama dengan depresiasi yang di bawah. Bagaimana cara menghitung depresiasi? Nanti akan kita masuk dalam contoh soal saja ya, akan lebih mudah. Lalu bagaimana dengan teori untuk terminal cash flow? Terminal cash flow adalah cash flow yang timbul dari penghentian atau likuidasi suatu proyek. Jadi proyek itu ada masa ekonomisnya ya, kalau kalian masih ingat. Di akhir proyek tersebut atau penghentian dari suatu proyek, perusahaan harus menghitung juga cash flow yang timbul di akhir masa ekonomisnya. Cash inflow yang terjadi di cash flow yang terjadi di akhir masa ekonomis adalah proceed atau cash inflow dari mesin lama dan mesin baru. Berikut adalah format untuk menentukan terminal cash flow. Jadi kalau kita membicarakan terminal cash flow, berarti yang pertama adalah after tax proceed dari penjualan mesin baru dikurangin penjualan mesin lama. Lalu bagaimana dengan net working capitalnya? Lagi-lagi untuk rumus tax itu sama kayak tadi. Rumusnya adalah yang ini, dimana harga jual dikurangin book value dikali tax rate. Jadi yang membedakan di sini adalah hanya yang nomor satu ini adalah aset baru, ini adalah aset lama. Sama, lagi-lagi sama dalam arti perusahaan akan melihat bagaimana penjualan kedua aset di akhir masa ekonomisnya. Jadi kalau kita membedakan yang di sini adalah pembelian aset baru,
di initial investment di tahun 0 itu adalah pembelian aset baru. Di akhir tahun asetnya dijual, makanya masuk di terminal cash flow. Kemudian di awal tahun ada yang namanya penjualan aset lama. Di akhir tahun juga sama, ada penjualan aset lama. Jadi ini kita perusahaan akan menghitung bagaimana sih kira-kira jika aset lama ini dijual. Ini yang disebut dengan opportunity cost. Maksudnya adalah kalau perusahaan sudah memiliki aset baru, aset yang lama akan menjadi opportunity cost. Maksudnya adalah biaya yang muncul karena hal tersebut tidak diambil oleh perusahaan. Contohnya begini, kalian kalau menghadirin kelas, misalkan biaya kalian untuk menghadiri kelas dalam 2,5 jam itu adalah 150.000. Di jam yang sama, jam kelas tersebut kalian diajak nonton sama teman kalian, ditraktir, rencana ditraktir sama teman kalian, harga tiketnya 50.000 misalkan, tiket bioskopnya. Kalau kalian memilih menghadiri kelas suatu mata kuliah, maka muncul opportunity cost ya sebesar 50.000. Karena dalam kejadian yang sama, dalam peristiwa yang sama, kalian memilih salah satu di antara dua kejadian yang muncul bersamaan. Jadi opportunity cost ini dihitung juga sama perusahaan. Hal-hal yang tidak dialami oleh perusahaan karena memutuskan hal lain, itu yang disebut dengan opportunity cost. Begitu pula sebaliknya, kalau kalian memilih nonton bioskop, maka opportunity cost yang muncul adalah yang 150.000 karena kalian tidak hadir kelas. Nilai uang sebesar 150.000 itulah yang menjadi opportunity cost untuk kalian. Begitu pula pada saat di terminal cash flow ini. Pada saat menjual aset baru, aset lama juga harus diperhitungkan. Dan perhitungan yang ketiga adalah change in net working capital. Baru hati-hati bagian positif negatif di sini, perhitungan nanti sama. Positif negatifnya tergantung rumusnya. CA dikurangi CL, current asset dikurangi current liabilities. Maka nanti hasilnya adalah terminal cash flow-nya berapa. Lalu tadi kita sudah menyebutkan ada depresiasi di sana. Depresiasi itu ada dua hal. Depresiasi garis lurus. Kalau depresiasi garis lurus itu contohnya adalah misalkan di sini depresiasi garis lurus ya. Kalau depresiasi garis lurus itu ya tinggal harganya dibagi masa ekonomisnya. Misalkan kalian beli handphone harga 5 juta misalkan. Lalu kira-kira handphone tersebut masa ekonomisnya 5 tahun. Maka depresiasinya itu di tiap tahun atau biaya penyusutan untuk handphone tersebut adalah 1 juta per tahun. Jadi lebih simpel kalau misalkan depresiasi garis lurus. Namun untuk depresiasi ada juga yang namanya depresiasi menggunakan metode MARCS. Untuk metode MARCS ini sudah ada defaultnya dalam perhitungan. Nanti kalau misalkan dalam ujian pun muncul metode MARCS, angka-angka ini sudah diketahui. Jadi maksudnya apa? Kalau tadi membicarakan depresiasi garis lurus itu tiap tahun itu ada biaya penyusutan sama, namun kalau depresiasi MARCS itu berbeda. Misalkan masa ekonomis benda tersebut atau barang tersebut atau aset tersebut adalah 3 tahun, maka terjadi penyusutan selama 4 tahun. Di tahun pertama penyusutannya sebesar 33%, di tahun kedua sebesar 45%, di tahun ketiga adalah 15%, di tahun ketujuh adalah 7%. Jika dijumlah menjadi 100%. Karena kalau penyusutan di akhir masa ekonomis akan menjadi 0. Begitu pula kalau 5 tahun. Kalau 5 tahun ternyata biaya penyusutan itu ada 6 tahun dengan nilainya masing-masing. Nilai inilah yang nanti akan diinformasikan dalam soal ujian.
Begitu pula 7 tahun. 7 tahun dia akan menjadi 8 tahun untuk penyusutan, 10 tahun dia akan menjadi 11 tahun dalam penyusutan. Tapi nanti kita akan melihat ke bagian contoh soal ya, akan lebih mudah nanti kalian memahaminya. Nah, bagaimana perhitungan depresiasi tersebut? Untuk depresiasi adalah nilai persentase dari MACRS dikalikan harga beli. Book value sama rumusnya kayak tadi. Book value itu apa sih? Harga beli ditambahin installation cost dikurangi depresiasi. Jadi book value itu nilai bersihnya, nilai bersih dari aset yang dipunya dikurangi dengan depresiasi tentunya. Ini teks juga sama rumus yang tadi, dan NWC adalah rumus yang ini. Baik, sekarang kita masuk ke contoh soalnya. Contoh soal yang pertama. Perusahaan XYZ sedang mempertimbangkan untuk memodernisasi fasilitasnya. Harga mesin baru dan biaya instalasinya adalah $115.000. Perusahaan XYZ berkeinginan menjual mesin lamanya yang sudah digunakan 5 tahun dengan harga $65.000. Mesin saat ini dibeli dengan harga $105.000. Dan depresiasinya menggunakan MARCS 7 tahun recovery period. Makanya di sini kalau kamu lihat nih 14%, kita lihat lagi MACRS kalau untuk yang 7 tahun, berarti yang ini ya 14, 25 itu sudah ada di dalam soal. Yang ini 14, 25, 18, 18, 12, 9, 9, 9, 4 sama ya angkanya ya, 12, 9, 9, 9, 4. Jadi dalam soal ujian sudah diketahui seperti itu. Asumsi pajaknya adalah 40%. Ditanyain, hitunglah book value dari mesin saat ini, kemudian after tax proceed dari penjualan mesin yang lama, kemudian berapa sih net working capitalnya jika diketahui adalah hal seperti ini, dan yang terakhir hitunglah initial investment dari rencana pembaharuan mesin di atas. Jadi di sini ada kronologis suatu perusahaan ingin merubah kondisi, membeli mesin baru dengan menjual mesin lama. Jadi bagaimana perhitungan initial investmentnya? Dalam menjawab soal seperti ini, kalian harus memisahkan dulu mana yang keterangan untuk mesin lama dan mana yang untuk keterangan mesin baru. Jadi kalau seperti ini kita harus lihat dulu yang mana yang kategori mesin lama dan yang mana yang kategori mesin baru. Kita lihat dulu untuk contoh soalnya ya. Kita baca lagi soalnya dari awal. Nah, yang saya warnakan kuning akan menjadi keterangan untuk mesin baru. Karena di sini adalah mesin baru dan biaya instalasi, berarti udah jelas angka yang 115.000 ini adalah untuk mesin baru. Jadi kan harus memisahkan dulu nih yang diketahuinya nih untuk mesin lama dengan mesin baru. Di sini adalah harga, menurut kalian harga beli atau harga jual? Ini dulu kalau kita membicarakan contoh soal, maka dia akan menjadi harga beli. Nah, di sini harga beli sudah termasuk biaya instalasi sebesar 115.000. Kemudian berkeinginan menjual mesin lama. Oke, berarti ini sudah masuk ke mesin lama ya. Menjual dengan harga 65.000. Berarti 65.000 ini adalah harga jual. Tulis lagi. Jadi kalian juga harus membedakan di keterangan itu dia harga beli atau harga jual. Ditulis harga jual. Harga jualnya adalah 65.000. Lalu selanjutnya, harga mesin saat ini. Mesin saat ini berarti masih mesin lama ya. Hati-hati loh. Karena kan ini berencana untuk membeli mesin baru. Berarti mesin saat ini adalah mesin lama. Mesin lama dibeli dengan harga 105.000. Berarti di situ adalah harga belinya.
harga beli mesin lama ya. Oke, sebesar 105.000 dolar. Dan mesin lama tersebut didepresiasikan dengan MACRS 7 tahun dengan angka yang ini. Kamu tulis juga di sini. MACRS 7 tahun untuk depresiasi. Jadi kalian juga harus tahu dia depresiasinya jenisnya apa. Terkadang di soal itu di mix antara yang MACRS dengan yang garis lurus. Hati-hati di sini. Harus membaca soal baik-baik. Pajaknya adalah 40%. Kalau pajak tidak dibedakan dia mesin lama ataupun mesin baru. Pajak itu akan digunakan sama untuk keduanya, baik mesin baru ataupun mesin lama. Oke, sekarang bagaimana tata cara menghitungnya? Pertama, soalnya adalah book value-nya. Rumus book value adalah yang ini. Ini adalah book value sama dengan harga beli ditambah installation cost dikurangi depresiasi. Jangan lupa di sini harga belinya adalah mesin lama ya, dan tidak ada installation cost, maka yang akan ditulis adalah akan seperti ini. Harga belinya di sini adalah 105.000. Installation cost nggak ada, lalu kamu tulis saja 0 di sini. Lalu depresiasinya. Nah, depresiasi itu adalah harga belinya dikalakan dengan depresiasinya. Nah, harus dilihat dulu nih dalam soal. Mesin lama sudah dipakai selama berapa lama? Di sini kita ada dua keterangan ya. Keterangan yang pertama itu adalah MACRS 7 tahun, maka di sini ada 7 tahun nih persentase untuk penyusutannya. Namun harus dicek dulu mesin lama tersebut sudah dipakai berapa lama. Oh, 5 tahun. Berarti mesin tersebut sudah disusutkan selama 5 tahun. Berarti yang akan kita pakai adalah MACRS yang 14%, 25, 18, 12, dan 9%. Sisanya tidak digunakan karena kita membicarakan biaya penyusutan ya. Karena itu di sini akan kita ambil hanya angka 14, 25, 18, 12, dan 9% atau 5 tahun pertama dari MACRS yang kita ambil. Jadi di sini 14 diganti saja dengan angka yang desimal biar lebih enak, ditambah 0,25%, ditambah 0,18, ditambah 0,12, ditambah 0,09. Jadi di sinilah yang di soal yang harus kamu perhatikan akan berbeda-beda. Tahunnya berapa? Kamu harus pikirkan sendiri berapa persen dari MACRS yang akan kamu pakai. Jadi dalam hal ini dia akan jadi seperti apa? Book value di sini akan menjadi 105.000 karena tidak ada installation cost. Lalu di sini akan kita hitung. Bagaimana cara menghitung bagian yang ini untuk di kalkulator? Caranya sangat mudah. 105.000 dikali kurung buka 0,14 ditambah 0,25 ditambah 0,18 ditambah 0,12 ditambah 0,09 kurung tutup sama dengan, maka di sini akan menjadi 81.900. Sehingga kalau kita ingin mengetahui book value-nya tinggal 105.000 dikurangin 81.900, maka hasilnya akan menjadi 23.100 dolar. Itu adalah untuk yang soal A. Lalu disuruh hitung after tax proceed dari mesin lama. After tax yang mana rumusnya? Kalau kita kembali lagi ke initial investment, berarti kalau membicarakan after tax ini adalah bagian yang ini.
Berarti ada unsur teks ini yang harus kamu hitung. Bagannya adalah yang ini. Proceed dari sales dari mesin lama plus minus teks, baru hasilnya berapa. Sehingga untuk dalam hal itu yang akan dihitung adalah kita akan menghitung di sini proceednya. Rumus dari teks adalah, kita kembalikan lagi, di sini adalah harga jual dikurangin book value dikalikan tax rate. Sehingga kalau misal kita menjawab soal yang B, berarti harus tahu dulu tax rate-nya. Dimana rumus tax rate adalah harga jual dikurangin book value dikalikan tax rate. Jadi dalam hal ini harga jualnya adalah, harga jual adalah yang ini ya, 65.000. 65.000 dikurangi book value. Book value-nya adalah yang ini. 23.100. Dikalikan tax rate tadi 40%. Sehingga dapat angkanya adalah 65.000 dikurangin 23.100 dikali tax rate. Tax rate ini tergantung di soal juga, dia akan muncul berapa. Maka di sini 16.760. Jadi pertanyaannya untuk di sini after tax proceed dari penjualan mesin lamanya berapa? After tax dari penjualan mesin lama, rumusnya adalah, kembalikan di sini, proceed. Kita lihat di sebagian sini ya. Kita lihat di bagian sini. Maka dia hasilnya adalah dari penjualan mesin lama atau 65.000 dikurangin 16.760. Maka hasilnya adalah 48.240. Lalu yang C, perubahan net working capital dari data tersebut, dari data berikut ini. Jadi yang harus kamu bedakan yang mana current asset, yang mana current liabilities. Saya pakai warna hijau sekarang. Yang mana sekarang yang merupakan current asset dan current liabilities? Di sini ada accruals, inventory, account payable, account receivable, cash not payable. Di pause dulu YouTube-nya, lalu coba kamu bedakan yang mana current asset dan mana current liabilities, baru nanti kamu lanjutkan lagi videonya. Jawabannya seperti apa? Untuk current asset itu adalah inventory, account receivable, lalu tinggal kamu jumlahkan. Untuk current liabilities itu adalah accruals, account payable, notes payable, lalu dijumlahkan. Dimana kalau nilainya negatif, kamu tetap tulis negatif seperti ini. Negatif tulis saja negatif, yang positif tulis positif dan dijumlahkan, maka ketemu 35.000. Lalu net working capitalnya berapa, atau changes atau perubahan dalam net working capital, yaitu adalah 102.000 dikurangin 35.000, hasilnya adalah 67.000. Lalu bagaimana cara membuat, pertanyaan berikutnya adalah bagaimana membuat initial investment. Untuk membuat initial investment ini adalah yang saya warnakan ungu. Inilah kotak untuk net working capital, dimana formatnya harus kamu hafalkan ya. Di sini karena installation cost-nya itu tidak ada, maka jadi 0. Maka untuk yang poin yang pertama, untuk install, biaya penginstalan mesin baru itu adalah 115.000. Kemudian yang kedua, after tax-nya
After tax profit dari penjual mesin lama. Formatnya lah yang ini sebenarnya. Sama saja. Oke, jadi seperti ini. Penjualan dari mesin lama adalah 65.000, dikurangkan taxnya adalah 16.760 yang sudah dihitung di slide sebelumnya. Lalu after tax profitnya berapa? Minus dia 48.240. Kemudian changes in net working capital. Jadi kamu nggak usah merasa bingung sebenarnya. Kalau di sini angka yang di sini masih lebih besar yang di sini, maka nilainya dia tetap akan minus. Nanti saya akan jelaskan lebih lanjut untuk di kelas ya. Kemudian di sini changes in net working capital 67.000 adalah yang ini. Maka nilai 115.000 dikurangin 48.240 ditambahkan 67.000. Maka initial investment di tahun 0 adalah 133.760. Sekarang kita masuk di contoh soal kedua mengenai operating cash flow. Kita baca soalnya terlebih dahulu ya. PT XYZ sedang mempertimbangkan penggantian mesin lama dengan mesin baru. Jadi sama lagi nih skenarionya, ada pergantian mesin. Lalu apa yang terjadi dengan operating cash flow-nya? Perusahaan ini mengetahui cash flow yang relevan atau incremental cash flow yang berkenaan dengan pergantian mesin lama. Berikut data yang tersedia. Sisa masa guna mesin lama adalah 5 tahun. Book value dari mesin lama adalah 0. Nah, ini agak menarik di sini. Book value kamu nggak usah menghitung lagi, berarti sudah diketahui di soal. Contoh soal 2 tidak berhubungan dengan contoh soal 1 ya. Ini adalah soal yang berbeda. Kemudian lihat lagi di sini. Masa guna mesin baru adalah 5 tahun. Metode depresiasi mesin baru adalah MACRS 5 tahun. Recovery period. Nilai depresiasi untuk mesin baru adalah 2.250. Tarif pajak adalah 30%. Mesin baru akan beroperasi lebih baik sehingga mengurangi operating expense 1.750 setiap tahunnya. Perusahaan akan membeli kontrak pemeliharaan atau maintenance kontrak $125 per tahunnya. Disuruh menghitung incremental cash flow. Lalu bagaimana jawabannya? Nah, yang harus kamu perhatikan di sini untuk operating cash flow ini adalah mesin baru dikurangin mesin lama. Oke, kita lihat lagi di sini. Mesin baru, nilai mesin baru adalah 1.750. Maka pada saat kamu membuat di sini adalah bentuknya ya yang harus kamu hafalkan di sini. Jadi kalau kita memperhatikan di dalam format sebelumnya adalah revenue di sini untuk operating cash flow. Revenue di sini bisa juga berarti adalah saving dari pembelian mesin baru, yaitu adalah 1.750. Nah, yang harus dibuat adalah karena di sini sudah ada keterangan MACRS 5 tahun, maka kamu harus melakukan penyusutan selama MACRS 5 tahun, atau karena MACRS 5 tahun itu adalah yang ini, maka kamu harus membuat depresiasinya 6 tahun. Karena itu operating cash flow yang harus kamu buat di sini adalah tahun 1, tahun 2, tahun 3, tahun 4, tahun 5, dan tahun 6. Oke. Untuk angkanya, karena di sini adalah karena membeli mesin baru, maka perusahaan mendapatkan suatu penghematan atau saving. Maka di tiap tahun angkanya sama, 1.750. Oke. Kenapa di tahun ke-6 tidak ada? Karena jangan lupa di dalam soal masa guna mesin baru itu adalah 5 tahun.
Masa gunanya adalah 5 tahun. Berarti savingnya hanya sampai dengan tahun kelima saja. Tahun ke-6 nggak ada nih. Itu ya. Hati-hati dalam soal. Jadi di tahun ke-6 yang muncul hanya biaya depresiasi. Oke, nanti bagaimana cara menghitung depresiasi nanti saya jelaskan. Kemudian ada lagi soalnya. Perusahaan akan membeli kontrak pemeliharaan sebesar $125 per tahunnya. Oke. Karena itu namanya biaya akan kita kurangkan. Jadi nilai 125 di sini nilainya adalah minus. Kenapa tidak sampai tahun ke-6? Karena masa guna mesin baru hanya sampai tahun kelima. Lalu depresiasinya. Depresiasi penghitungannya adalah di bagian sini. Kita menggunakan yang mesin baru adalah MACRS depresiasi di tahun 1. Kenapa 2250? Karena hati-hati kalau kita membicarakan lagi dengan biaya penyusutan, rumusnya adalah, kita lihat kembali untuk biaya penyusutan, rumusnya ada di sini. Penyusutan rumusnya adalah bobot dari MACRS dikalikan harga beli. Jadi kita lihat lagi, karena di sini kita membicarakan adalah mesin baru. Di sini sudah ada keterangan nilai depresiasi untuk mesin baru adalah 2250. Itu ya, hati-hati dengan soal. Atau di situ nanti jadinya nilai beli mesin baru itu juga sama. Kamu mengambilnya nilainya adalah yang 2250. Maka di sini angka 2250 dikalikan dengan MACRS-nya yang dipakai di soal. MACRS-nya mengikuti di soal, di situ pasti ada di soal nantinya. Maka MACRS 5 tahun itu akan ambil yang ini. 20%, 32, 19, 12, 12, dan 5. Maka itu untuk yang di sini nilainya adalah 20%, 32, 19, 12, 12, dan 5%. Dikalikan, harganya dikalikan, maka ketemu yang angka ini semua. 450. 450 jangan lupa di tahun 1. Karena itu nilainya adalah 450. Jangan lupa depresiasi adalah mengurangi nilainya, maka minus. 720 ada di tahun kedua, maka di sini ada 720 dan seterusnya sampai dengan tahun ke 6. Ini tahun 6 adalah 112. Maka di sini ada 112,5. Lalu hasilnya ini akan kamu jumlahkan 1750 dikurangkan 125 dikurangkan 450 menjadi 1175. Lalu dikalikan tax. Ya, 30% itu ya simple saja, 0,3 dikalikan nilainya, nilai sebelumnya. Karena di sini tidak ada interest expense ya. Maka langsung kamu loncatnya ke tax. Karena rumusnya di sini jangan lupa, kalau kita melihat rumus OCF sebenarnya ada interest expense dulu nih, baru tax, kan gitu ya. Balik lagi ke konsep income statement, dibuka lagi video sebelumnya. Tapi kalau interest expense nggak ada, ya udah langsung loncat aja ke tax. Oke, kalau di soal ada beban bunga, ya kamu masukkan beban bunga, tergantung dari soal. Oke, selanjutnya nih tax dikalikan 30%. Lalu rumus berikutnya setelah tax. Setelah tax itu adalah niat. Niat kita akan mencari operating cash flow ya. Karena itu niat atau NOPAT ditambahkan depresiasi. Karena itu di sini muncul lagi depresiasi, tapi nilainya adalah positif. Oke, nilainya adalah positif di sini. Ini nilainya ada positif, di sini nilainya positif, sehingga incremental
Cash flow atau operating cash flow di tahun 1 itu adalah 822 ditambah 450 adalah 1275,5. 633,5 tambah 720 cash flow di tahun kedua adalah 1353,5 dan seterusnya sampai tahun ke-6. Sangat simpel ya menghitung operating cash flow. Sangat baik. Sekarang kita masuk ke terminal cash flow, yaitu adalah contoh soal yang ketiga. Kita baca dulu soalnya. Perusahaan teman baru saat ini sedang merencanakan membeli mesin baru. Dia mau beli mesin baru nih untuk menggantikan mesin lamanya. Lagi-lagi ini skenario yang berbeda ya. Tidak ada relevansi antara contoh soal 2 dan 1. Mesin lamanya sudah terdepresiasi penuh. Kalau ada kata-kata terdepresiasi penuh, maka book value-nya itu 0. Kamu harus hati-hati dengan pemahaman kata-katanya ya. Tetapi masih dapat digunakan selama 10 tahun. Harga mesin baru adalah 250.000 ditambah biaya pemasangan 45.000. Dengan menggantikan mesin lama dan mesin baru, maka dibutuhkan penambahan working capital sebesar 65.650. Nah, kalau yang ini NWC-nya sudah dikasih tahu. Kamu nggak usah menghitung kayak contoh yang di contoh soal 1. Di sini sudah ada NWC-nya positif 65.500. Umur masa ekonomis mesin baru adalah 5 tahun. Metode depresiasinya adalah MACRS sekian. Ini adalah MACRS 5 tahun ya. Perusahaan berencana untuk mengetahui penggantian mesin di tahun keempat. Nah, ini hati-hati nih tahun keempat. Perusahaan mengestimasi di akhir tahun keempat mesin lama laku terjual sebesar 10.000. Belum dipotong pajak katanya. Dan mesin baru pada akhir tahun keempat laku terjual seharga 225.000. Belum dipotong pajak. Asumsi pajak 40%. Pertanyaannya, hitunglah terminal value pada akhir tahun keempat. Menarik ini ya. Baik, dalam hal ini lagi-lagi dalam menghitung pertanyaan, kalian juga harus membedakan mana yang mesin lama dengan yang mesin baru. Oke, kalau di sini keterangannya mesin lama terdepresiasi penuh selama 10 tahun. Ini harus hati-hati ya dengan kalimat-kalimat seperti ini. Kemudian kalimat berikutnya itu adalah mesin baru. Harganya adalah 250 ditambahin biaya pemasangan 45.000. Kemudian working capital ini tentunya adalah unsur tambahan informasi untuk menghitung terminal cash flow. Kemudian harga ekonomis mesin baru itu adalah 5 tahun dengan metode MACR sekian. Kemudian tambahan informasi selanjutnya adalah di mana perusahaan melakukan pergantian mesin di tahun keempat. Di sini ada keterangan lain, mesin lama laku terjual, berarti harga jual ya, sebesar 10.000. Belum dipotong pajak. Mesin baru harga jualnya 225.000. Mesin baru. Jadi yang warna kuning itu adalah mesin lama, yang warna biru adalah mesin baru. Kita lihat bagaimana cara menjawabnya. Yang kotak yang saya warnain yang bawah, yang warna ungu ini adalah cara menghitung terminal cash flow. Formatnya harus dihafalkan ya. Nah, jadi yang pertama kalian lakukan adalah kita lihat bagaimana keterangannya. Pertama adalah harga jual. Karena kita ingin tahu ya harga jualnya ya dari masing-masing. Jadi di sini kalau kamu lihat di sini adalah harga jual mesin baru, di sini juga harga jual mesin lama. Harga jual itu penting yang akan kamu masukkan di dalam terminal cash flow nantinya. Oke, diketahui harga menjual mesin baru adalah 225.000. Lalu di sini kita akan menghitung ya untuk kotak yang pertama ini adalah keterangan untuk harga untuk mesin baru. Yang kotak kedua ini adalah untuk mesin lama. Jadi bagaimana cara melihatnya? Oke, yang kedua kita akan melihat harga belinya. Harga beli mesin baru itu adalah 250.000, tapi ada biaya pemasangan 45.000. Maka dia akan menjadi 295.000.
Kemudian kita akan menghitung book value karena di dalam soal tidak diketahui book value-nya berapa. Karena itu 250 tambah 45.000 dikurangin 0,2 tambah 0,32 tambah 0,19 tambah 0,12. Ingat, kenapa cuma 4 tahun? Karena dalam soal di sini tertera ingin melakukan pergantian di tahun keempat. Karena itu MACRS yang kamu ambil adalah di 4 tahun pertama untuk mesin baru. 20 tambah 0,2 ditambahkan 0,32 tambah 0,19 tambah 0,12. Karena itu di sini seperti itu, cuma 4 tahun. Jangan lupa dikalikan 295.000. Bukan hanya harga beli ya, tapi harga beli plus biaya pemasangan, hingga didapatkan 50.150. Tata cara menghitung sudah saya informasikan tadi di awal ya, di initial investment. Kalian coba lakukan perhitungannya sendiri. Kemudian teksnya adalah harga jual dikurangin book value dikalikan 40%. Nilainya adalah 69.950. Lalu bagaimana kalau mesin lama? Harga jual, lagi-lagi kita harga jual ya, kita cuma ingin melihat harga jual sama teksnya doang sebenarnya nilainya. Oke, harga jual adalah 10.000. Book value-nya kamu nggak perlu ngitung karena di dalam soal di sini tertera depresiasinya penuh, maka book value-nya 0. Book value nilainya 0. Jadi nggak perlu menghitung lagi nih kayak yang di mesin baru dikalikan MACRS, tidak perlu karena sudah ada keterangan terdepresiasi penuh. Ini harus hati-hati dalam soal. Kalau memang udah seperti itu ya sudah 0. Lalu teksnya lagi-lagi harga jual dikurangin book value dikalikan 40%. Karena di sini book value 0 ya 10.000 dikurang 0 dikalikan 40% maka 4.000. Simpel ya. Lalu tinggal masukkan angkanya. Proceed sales dari mesin baru adalah 225.000 adalah penjualan mesin baru. Di sini kita lihat teksnya. Teks yang sudah dihitung tadi 69.950 kamu masukkan, nilainya adalah minus. Karena di sini harga jual masih lebih tinggi daripada book value. Jadi harga jual di sini adalah market value-nya, nilai pasar. Oke. Kemudian setelah dikurangkan hasilnya adalah 155.060. Bagaimana kalau mesin lama? Lagi-lagi penjualan dari mesin lama itu adalah 10.000 dikurangkan teksnya. Teks yang ini tadi atau adalah 4.000, masukin aja. 10.000 itu adalah nilai pasar, book value itu adalah 0. Oke. Maka nilai adalah negatif. Lalu di sini hasilnya adalah minus 6.000 karena selalu di sini minus ya. Karena di sini minus, maka di sini minus. Kecuali kalau di sini nanti nilainya 14.000 misalkan. Misalkan di sini nilainya 14.000. Pada saat di sini dikurangkan, jadi di sini minus adalah nilai yang minus 4.000. Minus ketemu minus, maka di sini akan berubah menjadi positif 4.000. Hati-hati dengan soal seperti itu. Oke. Net working capital sudah diketahui 65.500. Maka hasilnya adalah 214.500. Itulah terminal cash flow-nya. Gitu ya. Jadi kalau kita membicarakan nilai-nilai yang seperti ini, jangan lupa initial investment itu adalah pengeluaran, sehingga kalau kamu membicarakan di contoh soal 1, nilai akhirnya adalah 133.760. Ini berupa outflow, cash outflow. Berarti perusahaan mengeluarkan uang sebesar 133.760. Kalau kita membicarakan di dalam gambar yang di sini, operating cash flow itu adalah panahnya ke atas, maka itu adalah cash inflow. Maka kamu akan lihat di contoh soal kedua,
dalam hal ini contohnya sama, nilainya positif semua ya, OCF-nya di tahun 1 sampai dengan tahun ke-6. Ini adalah cash inflow perusahaan. Kecuali kalau nanti nilainya ada yang negatif. Melalui tahun tersebut bukan cash inflow, menjadi cost outflow. Dan terakhir untuk terminal cash flow, kalau kita lihat panahnya, karena menjual mesin menjual mesin baru, maka mendapat duit dong, maka bisa jadi cash inflow. Karena itu kalau di dalam contoh soal ketiga 214.560 ini artinya adalah perusahaan mendapatkan uang sebesar 214.560 dari hasil penjualan mesin barunya dan juga mesin lamanya. Oke, baik, demikian untuk di bab ini, bab capital budgeting cash flow. Semoga materi yang diberikan bisa bermanfaat untuk semua. Jika kalian ingin ada materi lain yang saya paparkan, ataupun ada pertanyaan, ataupun ada kritik saran dari materi dan informasi yang sudah saya berikan, silakan tulis di menu komen ya. Saya Faiza Shihab undur diri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.